Sejarawan Indonesia R. Sukmono membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu merupakan zaman prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu. Selain itu, zaman batu juga bisa disebut sebagai zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Zaman batu dapat diperiodisasi menjadi 4 zaman, yakni zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini berlangsung pada 50.000 sampai dengan 10.000 sebelum Masehi. Disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil 10 sampai dengan 15 orang untuk mencari makanan. Mereka hanya mengenal berburu hewan serta mengumpulkan makanan, buah-buahan dan umbi-umbian dan belum mulai memasak atau bercocok tanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Namun pada zaman ini manusia purba sudah mengenal api. Berdasarkan penemuan fosil jenis manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum antara lain Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo erectus, Homo soliensis, Homo wagekensis, dan Homo floresiensis. Adapun hasil kebudayaan zaman Paleolitikum yakni kebudayaan Pacitan. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam chopper dan alat serpih yang masih kasar, yakni alat penetak atau pemotong serupa kapak tapi tidak bertangkai. Diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Selain di Pacitan, alat-alat tersebut juga banyak ditemukan di Progo dan Gombong, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat, Sumatera Utara. Kemudian kapak perimbas ditemukan juga di Gombong, Sukabumi, Lahat untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. Kemudian kebudayaan Ngandong. Alat hasil kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang binatang, alat penusuk belati, ujung tombak bergerigi, mengorek ubi, dan keladi dari dalam tanah, menangkap ikan. 2. Zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Zaman Mesolitikum merupakan peralihan zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abrissos Rosae. Pada zaman ini laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Adapun hasil kebudayaan zaman Mesolitikum yaitu Kejogenmodinger. Kejogenmodinger ini berasal dari bahasa Denmark, kejogen yang berarti dapur dan moding berarti sampah. Kejogenmodinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Penemuan hasil budaya dari Kejogenmodinger adalah pible, kapak genggam, kapak pendek, dan pipisan. Berikutnya Abrissos Rosae. Manusia pada zaman tinggal di gua-gua pada tebing pantai yang dinamakan Abrissos Rosae. Hasil budaya yang ditemukan dari gua-gua tersebut yaitu peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Banyak ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Karena itu disebut sebagai Sampung Bone Culture. Abrissos Rosae juga banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Hasil budaya lainnya yakni lukisan gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai bagian dari ritual agama, dianggap memiliki kekuatan magis. Cap jari tangan warna merah diperkirakan sebagai simbol kekuatan dan perlindungan dari roh-roh jahat. Sementara cap tangan yang jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan duka atau berkabung. Yang ketiga, berikutnya zaman Neolitikum atau zaman batu baru atau zaman batu muda. Kehidupan pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloide, dan Australomoleonosoide. Mereka sudah mengenal bercocok tanam, namun masih melakukan perburuan. Selain itu mereka juga dapat menghasilkan bahan makanan sendiri atau food producing. Adapun hasil kebudayaan zaman Neolitikum yaitu
kapak lonjong atau alat dari batu yang diasah berbentuk lonjong seperti bulat telur, kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium mirip dengan cangkul digunakan untuk kegiatan persawahan. Mata panah dan mata tombak terbuat dari batu yang diasah secara halus untuk kepentingan berburu. Perhiasan seperti gelang-gelang dari batu indah, alat pemukul kulit kayu, pakaian dari kulit kayu, tembikar, periuk, belanga. Yang keempat, zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens. Pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan, menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Menurut von Hohengeldren, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang. Pertama adalah Megalitikum tua sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi yang menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Sedangkan masa Megalitikum muda sekitar 1000 sampai dengan 10 sebelum Masehi menyebar pada zaman perunggu, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson Deutro Melayu. Adapun hasil kebudayaan zaman Megalitikum yaitu menhir, tiang atau tugu batu untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Punden, berundak, bangunan yang tersusun bertingkat berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji untuk persembahan pada roh nenek moyang. Sarkofagus atau peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup, pada ujung-ujungnya terdapat tonjolan. Kubur batu, peti mati yang dibentuk dari 6 papan batu. Waruga atau kubur batu khas Minahasa, kebanyakan berupa kotak batu dengan tutup berbentuk segitiga mirip bangunan rumah sederhana. Arca batu, patung-patung dari batu berbentuk binatang atau manusia.